Assalamualaikum, salam sejahtera kawan dan saudara semua. Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat datang di channel YouTube Umu Zakia, Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang sudah sering menyaksikan atau mengikuti channel saya, melihat video-video saya, mungkin agak terkejut misalnya dengan setting atau background yang berbeda dan ada juga suara-suara ayam misalnya. Itu artinya bahwa saya berada di tempat yang tidak biasanya saya membuat video, dan mengapa seperti itu, jawabannya nanti ada di vlog saya berikutnya. Doakan saja kita semua tetap sehat dan tetap ingat protokol kesehatan dan tetap jaga stamina. Oke, ayam berkokok lagi. Oke, pada video kali ini saya akan membahas suatu topik atau suatu materi yang sering ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar di channel, di video-video saya sebelumnya, adalah tentang berbagai permasalahan tentang cara minum pil KB. Ada yang bertanya, Bu, gimana sih cara minum pil KB? Kalau saya lupa bagaimana? Terus sekarang saya sedang tidak haid, katanya memulai minum pil KB harus saat haid. Terus kalau saya tidak haid bagaimana? Saya tidak tahu saya punya kapan haidnya, haid saya tidak teratur, tapi saya mau minum pil KB misalnya supaya haidnya teratur. Atau ada juga bertanya, Bu, ini saya baru minum beberapa pil KB, tapi kok saya haid lagi? Itu gimana? Saya minum pilnya nanti saya lompat ke tempat yang area untuk haid atau saya melanjutkan? Nah, jawabannya ikuti video ini, simak dari awal sampai dengan akhir agar teman-teman dapat informasi secara lengkap dan benar. Kawan dan bersaudara, seperti yang sudah saya jelaskan di vlog atau di video saya sebelumnya tentang jenis-jenis pil KB, sudah saya jelaskan di situ ya, bahwa pil KB itu efektivitasnya adalah hampir mencapai 99% asal diminum secara benar dan tentu secara tertib, disiplin, artinya secara benar lah. Kemudian jenis-jenis pil KB, apa saja pil KB, merek-merek pil KB itu sudah ada di video saya sebelumnya. Dan sekedar mengulang saja teman-teman, bahwa pil KB sendiri secara garis besarnya terdiri dari dua jenis. Ada yang pil KB kombinasi seperti ini. Ini saya bawa dari contoh dari andalan ya. Kemudian ada juga yang pil KB kombinasi yang dari BKKBN ya. Kemudian kenapa disebut pil kombinasi? Karena nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Mudah-mudahan terlihat. Maaf ya, ini ala-ala. Jadi ada tulisannya di sini, ada dua jenis hormon. Biasanya hormon ethinyl estradiol dan levonorgestrel. Ini artinya dua hormon sehingga disebut pil kombinasi. Lalu ada juga yang hanya terdiri dari hormon progesteron ya. Itu disebut juga mini pil, dan ini biasanya khusus diberikan untuk pil bagi kawan dan bersaudara yang sedang menyusui ya. Kawan dan bersaudara, saya akan jelaskan bagaimana sih cara minum pil KB yang khusus pil kombinasi. Dari mana kita mulai minum pil KB? Nah, biasanya di kemasan pil KB itu sudah ada tertera, ada tulisan hari-harinya, Senin, Selasa sampai dengan Minggu, kemudian ada anak panahnya. Tetapi bila teman-teman menggunakan pil KB kombinasi dari BKKBN, itu memang tidak ada tulisan hari, tetapi ada anak panah ya, yang akan membantu menuntun kawan dan bersaudara untuk minum pil KB ya. Nah, untuk memudahkan saya menunjuk saja atau memperagakan yang ada tulisan harinya ya. Nah, kawan dan bersaudara, memulai minum pil KB memang dianjurkan adalah pada saat menstruasi. Misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Nah, kita mulai dari mana? Ini ada tulisannya ya. Mulailah di bagian warna kuning sesuai hari pertama menstruasi. Jadi misalnya hari ini hari Kamis, nih hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat, kamera saya ini kurang fokus ya. Kalau ini mulai hari ini hari Kamis, sedang dalam keadaan menstruasi, silahkan minum mulai dari hari Kamis. Dan ikuti saja hari ini sampai sesuai dengan arah anak panah. Dan
Terus Bu Bidan, bagaimana kalau saya tidak tahu saya punya siklus haid? Siklus haid saya tidak teratur, makanya saya mau minum pil KB saja deh biar teratur. Tapi saya minumnya dari mana? Karena saya tidak dalam keadaan haid dan saya tidak tahu saya punya siklus haid. Tetap diminum saja mulai dari areal yang haid. Dan sesuai dengan hari pertama, hari tersebut kawan dan bersaudara mulai minum pil KB. Tetapi harus diingat, dalam 7 hari pertama, kawan dan bersaudara tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tetapi jika terpaksa melakukannya, kawan dan bersaudara menggunakan pengaman, misalnya menggunakan kondom. Nah, bagaimana lagi Bu Bidan? Saya tahu saya punya siklus haid. Saya tahu saya barusan mens itu 7 hari yang lalu, ya. Sekarang hari Kamis. Saya minum pil KB-nya apakah mulai dari areal haid atau mulai saja dari yang tidak haid? Boleh. Kalau kawan dan bersaudara tahu kawan dan bersaudara punya siklus haid sebelumnya, misalnya sudah mens 7 hari yang lalu, sekarang baru mau terniat misalnya mau minum pil KB, maka mulailah dari di luar yang areal haid dan minumlah pada hari sesuai hari, misalnya hari ini hari Kamis. Dan ingat, tetap sama kawan dan bersaudara, pil yang kawan bersaudara minum tidak langsung efektif untuk mencegah kehamilan, makanya kawan dan bersaudara harus puasa dulu selama 7 hari, tidak melakukan hubungan suami istri. Tetapi kalau terpaksa melakukan, gunakan kondom. Oke? Nah, seperti yang sudah kawan dan bersaudara tahu bahwa untuk efektif mencegah kehamilan dan mencapai keefektifan 99% tersebut, minumlah pil secara teratur. Minumlah setiap hari pada jam yang sama. Misalnya kawan dan bersaudara mau minum pil setiap jam 7 malam. Maka setiap hari jam 7 malam itu kawan dan bersaudara minum pil. Terus Bu Bidan, saya lupa minum pil KB. Misalnya hari ini hari Kamis, ya. Hari ini hari Kamis, bangun pagi baru teringat, aduh saya tadi malam lupa minum pil KB, ketiduran. Oke, pada hari Kamis pagi itu kawan dan bersaudara langsung minum yang hari Rabu punya. Nanti sebentar malam, kawan dan bersaudara bisa kembali lagi minum pil KB yang jatah hari Kamis. Ya. Bagaimana kalau kawan dan bersaudara, aduh saya lupa sampai 2 hari. Jangan khawatir, misalnya hari Kamis, kawan dan bersaudara lupa minum 2 hari punya. Maka di hari Kamis ini, kawan dan bersaudara minum pil yang hari Selasa dan hari Kamis. Minum langsung 2 pil. Ya. Besok hari Jumat, ya, kawan minum pil yang hari Rabu dan hari Jumat punya. 2 pil. Oke? Nanti ada teksnya ya, biar kawan dan bersaudara lebih paham. Lalu kalau misalnya kawan dan bersaudara lupa sampai 3 hari, lupa sampai 4 hari, itu gimana cara minum pil? Saya sarankan stop minum pil. Artinya kawan dan bersaudara tidak cocok minum pil. Orang yang suka lupa sebaiknya tidak minum pil KB. Itu saja yang saya sarankan. Ada juga yang sering bertanya, Bu Bidan, bagaimana kalau saya minum pil KB belum sampai di jadwalnya, belum sampai di areal atau belum sampai di pil untuk menstruasi, saya sudah menstruasi. Apakah saya lompat ke pil yang untuk menstruasi? Jawabannya tidak, ya. Kalau Anda kawan dan bersaudara baru minum pil misalnya baru 5 tablet kok sudah haid, itu sebenarnya bukan haid, itu memang spotting, ya. Itu namanya, ya biasalah kalau namanya minum pil KB hormonal, memang salah satu efeknya tuh memang ada spotting, gangguan haid segala macam. Tidak usah dipedulikan kawan dan bersaudara, lanjut saja minum pil sesuai hari itu, ikut aturan, jangan lompat sana sini. Oke? Kemudian ada juga yang tanya, Bu Bidan, suami saya kerjanya di luar daerah, nanti 2 atau 3 hari atau seminggu sebulan 2 kali 3 kali begitu baru datang. Apakah saya minum pil KB setiap hari? Saya anjurkan minum pil KB saja setiap hari, karena untuk efektivitas daripada pil KB ini adalah bukan berarti minum sekarang langsung efektif mencegah kehamilan, ya. Dia membutuhkan waktu.
Jadi kalau saran saya sebaiknya minumlah sesuai dengan aturan. Jangan nanti pas suami datang baru minum pilnya, atau misalnya suami telepon, "Sayang, saya mau datang hari Minggu ya, sekarang hari Kamis. Nanti hari Minggu baru kawan dan bersaudara minum." Itu jangan ya. Sebaiknya jangan seperti itu. Minum saja sesuai jadwalnya ya. Tetapi kalau misalnya kawan dan bersaudara punya suami datangnya hanya sebulan sekali, hanya beberapa hari, ya mendingan lebih baik menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Kemudian ada juga yang bertanya, "Bu Bidan, saya minum pil KB tapi kok tidak haid." Nah, itu gimana Bu Bidan? Jawabannya saya tidak akan menjawab di sini karena saya sudah pernah membuat video tentang itu. Silakan klik saja video yang saya sudah buat, klik di sini. Dapat saya simpulkan bahwa teman-teman ketika menggunakan pil KB ini ya dapat sebaiknya dimulai pada saat menstruasi. Tapi kalaupun terpaksa tidak pada saat menstruasi, masih bisa dilaksanakan, teman-teman masih bisa untuk minum pil KB-nya sesuai dengan kondisi. Jika kawan dan bersaudara tidak tahu atau memiliki siklus haid yang tidak teratur dan sudah lupa kapan haidnya segala macam, kawan dan bersaudara bisa mulai dari areal yang pil untuk menstruasi dan sesuai pada hari mulai minum pil. Tapi kalau misalnya kawan bersaudara ingat, oh ini saya mens beberapa hari yang lalu, baru habis misalnya di hari Minggu, sekarang hari Senin, sudah tidak haid, kawan dan bersaudara bisa mulai dari hari yang tidak haid. Ya. Kemudian kalau seandainya lupa ataupun baik pada 1 hari atau 2 hari, tidak masalah, ada caranya. Tapi kalau misalnya lupa sampai 3 hari, 4 hari, sebaiknya gunakan kontrasepsi yang lain. Anda tidak cocok menggunakan pil KB karena memang tidak bisa. Kalau orang yang sering lupa maka tidak efektif untuk mencegah kehamilan. Tetapi yang penting adalah sebelum kawan dan bersaudara memutuskan untuk menggunakan pil KB, berkonsultasilah kepada bidan ya, baik di puskesmas maupun di bidan praktek atau di dokter umum maupun dokter spesialis kandungan, apakah kawan dan bersaudara memiliki persyaratan atau cocok untuk menggunakan atau boleh menggunakan pil KB. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dukung channel saya ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video. Di like, kemudian di subscribe dan di komen ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, saya akan menjawab secepatnya. Kemudian di share, dan sekali lagi tetap semangat dan jaga kesehatan, jaga stamina. 3M, pakai masker. Ini masker saya tersedia di sini. Saya sebenarnya tidak perlu memakai masker karena saya sendiri berada di ruangan ini. Nanti saya akan jelaskan lah pokoknya. Apa lagi ya? Rajin mencuci tangan, selalu sediakan hand sanitizer, dan jaga jarak, serta yang paling utama juga adalah jaga stamina. Anda harus selalu pada masa pandemik ini, Anda harus selalu dalam kondisi fit. Agar kalau seandainya si koronces itu nyasar, Anda kuat melawannya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.